Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya Muhammad Nasyid Aditya Putra dari kelas TRPL 4B Malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait pengerjaan individual report ketiga untuk mata kuliah keamanan Prakaluna. Nah, di sini kita akan membahas terkait security testing, security deployment, dan security maintenance. Dikaitkan dengan proyek PBL saya, yaitu OKA, sebuah prototipe robot kapal semi otonom berbasis IoT untuk deteksi sampah apung, di mana saya berperan sebagai back-end dan security developer. Kemudian kita masuk ke poin pertama terkait pembahasan dari rangkuman security testing. Nah, jadi software testing secara umum adalah suatu proses menilai fungsionalitas suatu aplikasi atau sistem untuk mengungkap apakah perangkat lunak ini sudah memenuhi persyaratan atau belum. Nah, namun pengujian fungsional berbeda dengan pengujian keamanan. Jadi kalau pengujian fungsional itu berfokus memastikan semua fitur berjalan sesuai gitu ya. Sedangkan pengujian keamanan justru berfokus untuk mencari celah dengan kita sebagai developer mensimulasikan masukan yang tidak terduga atau bahkan berbahaya, seolah-olah dari seorang penyerang. Sehingga security testing adalah gabungan keduanya. Itu memastikan software berfungsi sesuai kebutuhan sekaligus aman dari ancaman. Seperti itu. Kemudian untuk poin kedua terkait rangkuman dari teori security deployment. Nah, jadi di tahap ini kita membahas bagaimana software diterima dan dirilis dengan aman gitu ya. Mencakup beberapa hal. Nah, kriteria penyelesaian dan manajemen perubahan sebelum rilis misalnya. Kemudian mekanisme persetujuan rilis, lalu ada kebijakan penerimaan risiko, kemudian dokumentasi software, proses verifikasi dan validasi seperti review dan pengujian penerimaan. Nah, jadi serta yang paling penting itu bagi peran saya itu proses instalasi, termasuk hardening system dan software agar aman secara default sebelum kita gunakan. Nah, kemudian untuk poin yang ketiga, untuk rangkuman dari teori security maintenance. Nah, jadi terakhir teori security maintenance. Ini kita membahas tentang bagaimana keamanan software dijaga setelah dirilis gitu ya, melalui pemantauan operasional dan kontrol keamanan. Nah, ini bisa terdiri dari kontrol detektif, preventif, pencegahan, korektif, dan kompensasi. Hingga manajemen insiden cyber. Jadi manajemen permasalahan atau problem management dengan root cause analysis. Manajemen perubahan seperti patch dan kerentanan, hingga kebijakan akhir masa pakai eh, atau end of life gitu ya, EOL, ketika software sudah tidak digunakan lagi. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait poin-poin persyaratan keamanan ya, pada luaran 4, 5, dan 6 yang menjadi tanggung jawab dan kontribusi saya pada proyek PPL. Nah, sini saya akan share screen untuk luaran ya. Bentar. Nah, di sini sudah terlihat ya, untuk luarannya. Kita mulai dari luaran 4 terlebih dahulu ya. Oke, nah, jadi pada poin pertama dari luaran 4 ya, ini terkait checklist pengujian keamanan pengujian pasca pengembangan. Nah, di poin ini saya melakukan dynamic code analysis ya, yaitu pengujian kode saat program benar-benar dijalankan. Ini saya menggunakan Selenium Automation Testing. Jadi ini berguna bagi sistem ini agar bisa diverifikasi gitu ya perilaku aktual sistemnya, misalnya alur login gitu ya, dan interaksi dengan dashboard monitoring sampah. Jadi dia nggak hanya membaca kode secara statis sehingga bug atau celah yang hanya muncul saat runtime itu bisa terdeteksi lebih awal sebelum sistem digunakan untuk demonstrasi. Nah, kurang lebih seperti itu untuk luaran keempat. Kemudian di luaran kelima ini ada hardening gitu ya. Nah, jadi saya bertanggung jawab melakukan hardening pada software yang mencakup pengaturan konfigurasi dan perencanaan agar aman secara default. Untuk OTK, saya menerapkan autentikasi wajib menggunakan Laravel out ya, karena kita menggunakan Laravel. Kemudian rate limiting pada proses login untuk mencegah brute force. Lalu ada parameter binding melalui Eloquent ORM ya, karena kita menggunakan Laravel jadi sudah otomatis itu. Nah, kemudian untuk password juga kita menerapkan hash gitu ya dengan bcrypt dan CSRF protection pada form. Dan jadi manfaatnya meskipun Orca ini sistem webnya masih berupa prototipe dengan lingkungan pengembangan lokal, sistem tetap punya lapisan pertahanan dasar gitu ya terhadap serangan umum. Sehingga saat sistem didemonstrasikan atau diakses oleh tim, risiko keamanan yang paling mendasar sudah dimitigasi sejak awal, bukan akan ditambah di belakangan. Kurang lebih seperti itu untuk penerapan pada luaran kelima ya. Lalu untuk penerapan pada luaran keenam, ini ada checklist pemeliharaan keamanan.
bagian kontrol preventif ya. Di sini saya menjelaskan kontrol preventif yang digunakan pada web ini, pada web PBL saya. Itu kombinasi yang sama, yaitu autentikasi wajib ya, lalu rate limiting login, parameter binding, JSON reflection, dan password hashing. Nah, bedanya dengan point hardening di luar 5 sebelumnya, di sini fokusnya adalah bagaimana kontrol-kontrol tersebut berfungsi secara berkelanjutan sebagai bagian dari pemeliharaan keamanan. Jadi bukan hanya saat instalasi awal. Dampaknya meskipun Orca belum punya kontrol detektif atau monitoring otomatis karena skalanya masih prototype dengan satu pengguna ya. Mengingat penggunanya hanya ada satu user, jadi setidaknya risiko-risiko yang paling mungkin terjadi seperti brute force login ataupun SQL injection itu sudah dicegah di lapisan backend secara konsisten selama sistem ini berjalan. Jadi secara keseluruhan kontribusi saya di sisi backend dan security berfokus memastikan fondasi keamanan sistem kuat sejak proses pengujian, instalasi hingga selama pemeliharaan. Meskipun ini disesuaikan dengan skala proyek yang masih berupa prototype gitu ya, bukan secara produksi. Nah, jadi demikian untuk pembahasan individual report ketiga yang saya sampaikan, mencakup trisom teori security testing, deployment, hingga maintenance, serta menjelaskan poin-poin persyaratan keamanan yang menjadi kontribusi saya pada proyek BBL di semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.